Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadirin, kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT pada pertemuan kelima. Ini semata-mata adalah takdir dari Allah SWT. Kita tidak pernah membuat skedul untuk berjumpa, tidak pernah kita buat jadwal untuk bertemu, tetapi Allah pertemukan kita. Semua ini insya Allah ada kebaikan dari Allah. Dan pada pertemuan ini kita akan mendengarkan kisah daripada sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahibnya Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sama-sama kita dengar kisah ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu termasuk pemuda kaya di antara rekan-rekannya dan hidup dalam keadaan kemewahan. Ayahnya membelinya pakaian seharga 200 dirham. Saat itu umurnya masih sangat muda, namun ia dikaruniai banyak kenikmatan. Pada permulaan Islam, ia memeluk Islam dengan diam-diam, dan keadaan tetap seperti itu sampai kemudian seseorang mengadukan dia kepada keluarganya sehingga mereka mengikat dan mengurungnya. Keadaan demikian berlangsung selama beberapa hari. Ketika ada kesempatan, ia melarikan diri secara diam-diam dan ikut hijrah ke Habasyah bersama kaum muslimin. Lalu dari Habasyah ia langsung hijrah ke Madinah dan mulai hidup dalam kezuhudan dan dalam hidup kemiskinan. Suatu saat baginda Nabi SAW sedang duduk, maka lewatlah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di hadapan beliau. Di tubuhnya hanya melekat sehelai kain yang lusuh penuh dengan tambalan. Salah satu tambalannya dari kulit. Melihat hal tersebut, baginda Nabi SAW mencucurkan air mata karena teringat keadaan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebelum memeluk Islam dan melihat dalam keadaannya, yaitu dalam keadaan ia sekarang. Ketika perang Uhud, pada awalnya bendera kaum muhajirin dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin mengalami kesulitan sehingga kacau balau pun terjadi, ia tetap berdiri tegak. Tiba-tiba seorang musuh menyerangnya dengan pedang dan memotong salah satu tangannya agar bendera di tangannya terjatuh, sehingga seolah-olah kaum muslimin telah kalah pada perang Uhud. Namun hadirin, Sayyidina Mus'ab radhiyallahu anhu segera meraih benderanya dengan tangan satunya lagi. Orang kafir pun memotong kembali tangannya yang lain. Maka didekapkanlah bendera itu di dadanya dengan kedua lengannya agar tidak jatuh. Lalu ia dipanah oleh musuh sehingga ia syahid. Selama ia masih hidup, ia tidak membiarkan bendera itu jatuh di tanah. Akhirnya bendera pun terjatuh dan langsung diambil oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ketika akan dikebumikan, di tubuhnya hanya ada sehelai kain yang tidak cukup untuk menutupi seluruh daripada tubuhnya hadirin. Jika ditutup ke kepalanya, kakinya akan terbuka. Jika ditutupkan ke kakinya, kepalanya terbuka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutupkanlah kain itu ke kepalanya dan tutupilah kakinya dengan daun izkhir, yaitu daun ilalang, dari kitab Qurratul Uyun. Faidah, demikianlah akhir kehidupan seorang yang pernah bergelimang dalam kemewahan dan pernah mengenakan pakaian seharga 200 dirham. Saat ia wafat, sehelai kain kapan yang dapat menutupi tubuhnya pun tidak ia dapatkan. Dalam hidupnya, cita-citanya adalah jangan sampai bendera terjatuh
meskipun kedua tangannya telah terpotong. Ia tidak melepaskan bendera itu. Dulunya ia hidup dalam kemewahan, namun ketika iman menghujam ke dalam dirinya, iman itu mengalahkan daripada segalanya. Iman telah menyibukkan dan memalingkan dari hartanya. Iman telah memalingkan ia dari istirahat, dari uang atau kenyamanan hidup di dunia. Hadirin, demikian kisah daripada seorang sahabat Nabi Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ia seorang kaya raya dahulu, kemudian menjadi miskin, kemudian ia bertempur, memperjuangkan agama, kemudian ia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kebenaran yang harus kita tiru, hadirin. Melihat fakta kehidupan hari ini, manusia-manusia mengejar pangkat, mengejar jabatan, mengejar harta benda, sementara para sahabat mengejar keridhaan Allah, mengejar keridhaan Rasul-Nya. Sementara kita hari ini bergelimang dalam harta benda dunia, dalam kemewahan dunia. Hendaknya menjadi iktibar bagi kita. Semoga dengan kisah ini, hadirin, Allah SWT, pertemuan ini ada keberkahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.